Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dengan tetap istiqomah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat dan patuh kepada kedua orang tuanya masing-masing. Pada pembelajaran kali ini membahas tentang angka penting atau biasa juga disebut dengan angka signifikan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, saya mengajak kepada peserta sekalian untuk bersama-sama membaca zikir kepada Allah dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama membaca zikir dengan perlahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian bacaan salawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian tadi pembacaan zikirnya dan pembacaan salawatnya. Mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari pembacaan zikir dan salawat tersebut, sehingga kegiatan pembelajaran ini dapat bermanfaat. Bagaimana yang telah saya jelaskan pada awal video, bahwa materi pembahasannya tentang angka penting atau angka signifikan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian angka penting dengan benar. Jadi setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta sekalian dapat memahami angka penting dan dapat menggunakan aturan penjumlahan angka penting dan dapat menggunakan aturan perkalian angka penting dengan benar. Sebelum saya membahas apa itu angka penting atau angka signifikan, saya mengingatkan kembali pelajarannya di masa SMP, sekolah menengah pertama, tentang pembagian angka. Ada dua jenis, yaitu angka atau bilangan penting dan angka eksak atau bilangan eksak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan foto berikut ini. Di sini ada dua foto. Di kolom pertama itu pengukuran, di kolom kedua adalah menghitung jumlah pemain. Bilangan penting atau angka penting yaitu angka yang diperoleh dari hasil mengukur, sementara bilang eksak diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contohnya, untuk bilangan penting yaitu pengukuran tegangan pada baterai dengan menggunakan voltmeter. Di sini diperoleh 8,03 volt. Nah, angka 8, 0 dan 3 ini disebut dengan angka penting karena diperoleh dari hasil mengukur.
Sementara angka eksak ini diperoleh dengan cara membilang atau menghitung. Contohnya menghitung jumlah pemain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah pemain 10 orang, angka 10 ini disebut dengan angka eksak karena diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Perbedaannya adalah ada hasil mengukur, ada yang hasil membilang atau menghitung. Berikut ini ada penjelasan mengenai angka penting atau angka signifikan. Angka penting terdiri dari dua bagian, yaitu angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran biasa juga disebut dengan angka ragu-ragu. Contoh, pengukuran panjang meja diperoleh 8,023 cm. Nah, 80,23 cm ini disebut dengan angka penting karena diperoleh dari hasil mengukur. Angka 802 dan 3 ini adalah angka penting. Yang mana angka taksiran? Yaitu angka yang berada pada deretan terakhir dari angka penting. Nah, yang berada pada deretan terakhir di sini adalah angka 3. Jadi 8, 0, 2, dan 3. Jadi angka 3 inilah angka taksirannya atau angka ragu-ragunya. Saya ingatkan kembali, angka taksiran itu berada pada deretan terakhir dan hanya terdiri dari satu angka saja. Nah, di sini yaitu angka 3. Sementara angka yang lainnya itu adalah angka pasti. Di sini pada contoh yaitu angka 8, 0, dan 2. Angka 8, 0, dan 2 ini adalah angka pasti. Kemudian aturan angka penting. Mengenai aturan angka penting, saya percayakan kepada peserta sekalian untuk membaca file materi yang telah saya bagikan melalui aplikasi Google Classroom dan menonton video pembelajaran tentang aturan angka penting. Fokus pada pembelajaran ini membahas penjumlahan dan perkalian angka penting. Itu kita lanjutkan pada pembahasan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Hasil penjumlahan atau pengurangan angka-angka penting hanya boleh memiliki satu angka yang ditaksir. Untuk memperjelas maksudnya, berikut ini contoh penjumlahan dan pengurangan angka-angka penting. Penjumlahan dan pengurangan angka penting. Contohnya 2,45 ditambah 8,21. Angka 5 adalah angka taksiran atau angka ragu-ragu. Angka 1 juga adalah angka taksiran atau angka ragu-ragu.
Jika dijumlahkan 5 tambah 1, 6, 4 tambah 2, 6, 2 ditambah 8, 10. Hasil penjumlahan 5 tambah 1 yaitu 6. Karena angka 5 dan angka 1 ini adalah angka ragu-ragu, maka angka 6 hasil penjumlahannya mengandung juga angka ragu-ragu. 4 tambah 2, 6, angka 4 dan 2 adalah angka pasti, maka angka 6-nya adalah angka pasti. Demikian juga 2 tambah 8, 2 dan 8 angka pasti, maka 10 juga angka pasti. Sehingga karena hasilnya ini hanya terdiri dari satu angka ragu-ragu saja, maka keempat-empatnya ini merupakan angka penting. Sehingga hasilnya menjadi 10,66 terdiri dari 4 angka penting. Itu angka 1, 0, 6, dan 6. Contoh berikutnya 2,32 dan 9,4 ditambah 9,4. Angka 2 ini adalah angka ragu-ragu, angka 4 juga adalah angka ragu-ragu. 2 ditambah 0 hasilnya 2, 3 tambah 4, 7, 2 tambah 9, 11. Nah, angka 2 ini diperoleh dari menjumlahkan angka ragu-ragu atau angka taksiran, sehingga angka 2 mengandung angka taksiran. Angka 7 diperoleh dari penjumlahan angka pasti dengan angka ragu-ragu, angka taksiran. Sehingga angka 7 hasil penjumlahannya ini merupakan angka yang mengandung angka ragu-ragu. Jadi hasil penjumlahannya ini terdiri dari 2 angka ragu-ragu atau 2 angka taksiran. Sementara aturan penjumlahan hasilnya harus hanya mengandung 1 saja angka taksiran. Maka 11,72 diubah menjadi 11,7. Hanya mengambil 1 angka ragu-ragu saja, yaitu angka 7. Sementara angka 2 ini dibulatkan, karena kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, sehingga 11,7 tetap menjadi 11,7. Jadi terdiri dari 3 angka penting. Contoh yang lain, pengurangan angka penting, 3,34 dikurang 2,11, hasilnya 4 kurang 1, 3, 4 angka ragu-ragu, 1 angka ragu-ragu, maka angka 3 ini angka yang mengandung angka ragu-ragu. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Angka 3 angka pasti, angka 1 angka pasti, maka angka 2 ini adalah angka pasti. 3 dikurang 2 sama dengan 1, angka 3 dan 2 angka pasti, sehingga 1 dan 2 ini angka pasti. Nah, karena hanya mengandung 1 angka ragu-ragu, maka ketiga-tiganya ini adalah angka penting. Jadi nilainya 1,23, itu 3 angka penting. Angka 1, 2, dan 3. Contoh berikutnya 4,11 dikurang 3,1. Angka 1 yang di atas ini adalah angka ragu-ragu, 1 kurang 0, 1. 1 dikurang 1, 0, 4 dikurang 3, 1. Nah, angka 1 ini adalah angka yang mengandung angka ragu-ragu, karena diperoleh dari angka ragu-ragu dikurang 0, hasilnya 1. Kemudian 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 ini mengandung angka ragu-ragu, yaitu angka 1 angka pasti, kemudian angka 1 di bawahnya angka ragu-ragu. 1 dikurang 1, angka pasti dikurang angka ragu-ragu, hasilnya angka yang mengandung angka ragu-ragu. Jadi angka 0 ini termasuk juga angka ragu-ragu. 4 dikurang 3 hasilnya 1, angka pasti, angka 4 angka pasti, angka 3 angka pasti, sehingga angka 1 ini angka pasti. Nah, jadi ada 2 angka ragu-ragu. Sementara aturan pengurangannya hanya boleh mengandung 1 angka ragu-ragu saja. Sehingga 1,01 diubah menjadi 1,0 yang hanya mengandung 1 angka ragu-ragu saja, yaitu angka 0. Angka 1-nya dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5, sehingga 1,01 menjadi 1,0. Demikian tadi penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan angka penting. Selanjutnya
perkalian dan pembagian angka penting. Hasil perkalian atau pembagian hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak bilangan yang banyak angka pentingnya paling sedikit. Maksudnya, bisa dijelaskan dengan contoh berikut. Perkalian antara 0,5242 yang terdiri dari 4 angka penting dengan 4,1 yang terdiri dari 2 angka penting, maka hasil perkaliannya itu harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Di sini 4 dan 2. Jumlah angka penting yang paling sedikit adalah angka 2. Maka hasil perkaliannya harus 2 angka penting. Sehingga hasil perkalian 2,14922 harus diubah menjadi 2,1 yang hanya terdiri dari 2 angka penting. Angka 4 dibulatkan ke bawah sehingga 2,14 ini menjadi 2,1. Untuk lebih jelasnya berikut ini ada beberapa contoh perkalian angka penting. Perkalian dalam pembagian angka penting, contohnya 2,5 dikali 2,0 sama dengan 5,00. 2,5 ini terdiri dari 2 angka penting, 2,0 terdiri dari 2 angka penting. Jadi jumlah angka penting yang paling sedikit di sini adalah 2 karena jumlah angka pentingnya sama. Sementara hasilnya 5,00. Maka 5,00 ini harus diubah menjadi angka yang terdiri dari 2 angka penting saja, yaitu menjadi 5,0. Jadi jumlahnya 2, hasilnya adalah terdiri dari 2 angka penting yang mengikuti jumlah angka penting paling sedikit, yaitu 2. Contoh berikutnya 1,50 dikali 1,5, hasilnya 2,250. 1,50 ini terdiri dari 3 angka penting dikali 1,5 terdiri dari 2 angka penting. Nah, sesuai dengan aturan perkalian, maka hasilnya harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Di sini ada 3 angka penting dan 2 angka penting. Berarti jawabannya harus terdiri dari 2 angka penting. Sehingga 2,250 ini diubah menjadi 2,2. Angka 5, jadi kita ambil 2,2 agar terdiri dari 2 angka penting saja. Kenapa 2,25 menjadi 2,2? Karena angka 5 ini pembulatannya dibulatkan ke bawah karena angka sebelum angka 5 ini angka 2 yang merupakan bilangan genap. Jadi kalau angka sebelum angka 5 ini bilangan genap, maka dibulatkan ke bawah sehingga 2,250 menjadi 2,2 yang hanya terdiri dari 2 angka penting. Contoh berikutnya 3,21 dikali 2,5. 3,21 terdiri dari 3 angka penting, 2,5 terdiri dari 2 angka penting. Sesuai dengan aturan, maka hasilnya ini harus terdiri dari jumlah angka penting yang paling sedikit, yaitu 3 dan 2 berarti mengikuti 2 angka penting. Jadi 8,025 ini diubah menjadi 8,0. Karena angka 2 ini kurang dari 5 berarti pembulatannya ke bawah. 8,025 menjadi 8,0. Dan jumlah angka pentingnya mengikuti jumlah angka penting paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Contoh berikutnya yaitu 0,31 dikali 5,0. Hasilnya 1,550. 0,31 ini terdiri dari 2 angka penting. Angka 0 sebelum koma ini bukan angka penting. Jadi 3 dan 1 angka penting. Jadi 2 angka penting saja. Anda bisa membaca kembali aturan penulisan angka penting pada file yang telah saya bagikan di Google Classroom. Kemudian 5,0 ini terdiri dari 2 angka penting. Karena jumlah angka penting paling sedikit di sini adalah 2,
maka hasilnya juga terdiri dari dua angka penting. Dengan demikian 1,550 ini harus diubah agar menjadi dua angka penting saja, menjadi 1,6. Angka 6 ini diperoleh dari pembulatan 1,550. Angka 5 ini akan dibulatkan jika angka sebelum angka 5 ini merupakan bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas. Nah, angka 5 ini adalah angka ganjil, maka angka 5 ini dibulatkan ke atas sehingga 1,55 menjadi 1,6. Dan kita mengambil dua angka penting karena jumlah angka penting yang paling sedikit di sini adalah dua angka penting. Jadi kuncinya di sini hasilnya harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit dari angka penting yang dikalikan atau dibagi. Sebagai tambahan, saya akan membahas juga perkalian angka penting dengan angka eksak. Hasil perkalian atau pembagian antara bilangan penting dengan bilangan eksak atau sebaliknya memiliki angka penting sebanyak bilangan pentingnya. Jadi jumlah angka pentingnya mengikuti jumlah angka penting dari angka penting tanpa memperhatikan jumlah dari angka eksaknya. Contoh, 8,57 dikali 12, 8,57 ini terdiri dari 3 angka penting. Hasilnya 102,84 cm. Nah, nilai ini harus mengikuti jumlah angka penting, yaitu jumlah angka pentingnya itu 3 angka penting. Maka 102,84 diubah menjadi 103 yang hanya terdiri 3 angka penting. 102 ini menjadi 103 karena angka 8-nya di belakang ke atas, sehingga 102 menjadi 103. Berikutnya pemangkatan angka penting. Hasil pemangkatan suatu bilangan penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan penting yang dipangkatkan. Jadi jumlah angka penting hasil pemangkatan harus sama jumlah angka penting dari bilangan yang dipangkatkan. Contoh, bilangan yang dipangkat 1,5 berpangkat 3, 1,5 ini terdiri dari 2 angka penting, maka hasilnya juga harus 2 angka penting. Nah, 1,5 berpangkat 3 sama dengan 3,375. Harus diubah menjadi 2 angka penting sehingga 3,375 ini menjadi 3,4. Angka 4 diperoleh dengan membulatkan angka 7 ini. 3,375 menjadi 3,4. Jadi pembulatan ke atas karena lebih dari 5. Terakhir, penarikan akar dari angka penting. Hasil penarikan akar suatu bilangan penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang ditarik akarnya. Contoh, akar dari 625. 625 ini terdiri dari 3 angka penting, yaitu angka 6, 2, dan 5. Maka hasilnya harus terdiri dari 3 angka penting juga. Nah, jika Anda menggunakan kalkulator untuk mencari akar dari 625, Anda akan mendapat nilai 25 yang hanya terdiri dari 2 angka penting saja. Sehingga ini harus diubah, angka 25 ini diubah menjadi 25,0. Kenapa? Karena jumlah angka pentingnya harus sama dengan jumlah angka penting yang ditarik akarnya. Di sini 625, 3 angka penting. Maka 25 menjadi 25,0 agar jumlah angka pentingnya juga 3 angka penting. Demikian tadi pembahasan tentang penjumlahan dan perkalian angka penting dengan beberapa penambahan materi seperti penarikan akar dan pemangkatan angka penting. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya jelaskan melalui video ini tentang penjumlahan dan perkalian angka penting dapat dimengerti. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, silakan memberikan tanggapan pada kolom komentar di bawah video ini. Saya akan berusaha untuk memberikan jawaban secepatnya.
Dan saya ingatkan kembali agar jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar dapat dengan mudah mengikuti video-video pembelajaran yang terdapat di channel saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.